Bapak-bapak, ibu, dan teman-teman yang berhormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada siang ini saya berada di lahannya Mas Rizal yang terletak di Desa Kepung, Kecamatan Pung, Kabupaten Kediri. Adapun tujuan dari kunjungan adalah monitoring dan mengambil judul sudah pakai banyak pestisida, ulat tidak mati, dan ini solusinya. Sebelum video kami mulai, kami mohon bantuan bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dengan like, share, dan subscribe, saya lebih giat lagi membuat konten-konten yang lebih kreatif, serta bapak-bapak dan ibu-ibu bisa selalu mengikuti konten kreatif kami selanjutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang hormati, saya akan membantu Mas Rizal untuk menyampurkan pestisida apa yang dibutuhkan untuk mengendalikan ulat pada bawang merah, yaitu ulat Spodoptera isigua. Pertama-tama saya menggunakan yaitu Raset. Raset ini bahan aktif kloprenapir dan betasilutrin. Yang kedua, saya menggunakan Biokron dengan bahan aktif propenopos. Yang ketiga, saya menggunakan Tori. Dan Tori ini digunakan untuk supaya ulat tidak menetas dan dapat menghambat pembentukan lilin. Misalnya nanti ulat itu menetas, dia dihambat bukan lilin, sehingga apabila tersemprot oleh insektisida, ulat tersebut mudah mati. Adapun Raset, saya menggunakan dosis yang paling tinggi, yaitu saya gunakan umur pinten Marisal ning berambang sing anu niku. 25. Senior 25. Saya menggunakan antara 75 mili saja. Dan aduk Marisal. Terus ditambah sama Biokron. Biokron saya menggunakan 30 mili per tangki. Ini 16 liter Mas Rizal nggih. Nggih. Yang ketiga menggunakan Tori, yaitu 10 gram per tangki 16 liter. Yang keempat, saya menggunakan H2O2 yang berfungsi sebagai katalisator, yaitu bisa menambah performa dari insektisida sehingga daya kerja insektisida lebih bagus, dan dia berperan sebagai penambah O2 sehingga tanaman tidak mengalami kuning dan tetap hijau segar. Kalau sudah pakai H2O2, harapan saya tidak perlu memakai pelekat karena H2O2 daya tembusnya bagus. Sementara H2O2 yang saya gunakan adalah yang 50%, saya memakai 100 mili. Cukup ya.
Bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman yang kami hormati, penyemprotan di lahannya Marizal kurang lebih 10 menit. Ulat sudah berwarna kuning dan mati, termasuk kaper-kapernya atau ngengatnya sudah mati, dan ini ada telurnya juga. Ya. Ini sing ciri 5% tangan itu ngeten iki. Putih ngeten iki. Ya, ngeten iki. Nah, peran H2O2 Marizal niku sebagai pertama oksidator dan sebagai katalisator. Oksidator apa? Oksidator itu penambahan O2. Niku berfungsi pertama untuk tanaman. Tanaman niku kan kiambake untuk proses pemasakan betahaken O2, fotosintesa. Nah, sehingga menghasilkan CO2 untuk pernapasan tanaman. Dengan aplikasi datang tanaman, tanamannya tambah seger. Biasanya tanaman bawang merah kalau musim panas lemes, halum, pas panas ngeten iki. Nah, dengan penambahan H2O2 dia tetap seger. Itu sebagai oksidator. Yang kedua, fungsi oksidator adalah menambah O2 di tanah. Perlu diketahui bahwa jamur itu berkembang pada tanah pada kondisi kelembapan tinggi, kelembapan di atas 70%, sehingga sirkulasi O2 yang terlancar, tempat yang bagus untuk pertumbuhan jamur. Jadi jamur tidak berkembang pada pH rendah, tapi berkembang pada kelembapan tinggi, gitu. Cuma biasanya kelembapan tinggi niku juga disertai oleh pH tanah rendah, karena pH tanah rendah niku salah satu faktor penyebabnya adalah air. Terus kelembapan kan hubungannya oleh air yang melimpah. Nah, biasanya pH-nya rendah. Kalau pH rendah niku pengaruhnya dengan pertumbuhan tanaman stagnan, putih kuning. Nah, niku pengaruhnya dengan kelembapan. Terus dengan adanya penambahan O2, nah jamur berkembang miskin O2 atau kurang O2, ditambah O2, jamur akan mati. Apalagi dicampur sama fungisida akan lebih sempurna. Terus pertama H2O2 fungsinya nyegeke tanduran tanaman, namanya fresh. Yang kedua untuk pembunuh jamur. Sementara untuk fungsi yang kedua adalah sebagai katalisator. Dengan katalisator itu apa? Katalisator itu bisa mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Jadi kerjanya obat tambah cepat tambah sae. Nah, penetrasinya sae sehingga tidak perlu pelekat. Nah, itu bisa pelekat cukup. Nah, pelekat biasanya kan pucuke kuning. Nah, ngeten Pak, pelekat itu rata-rata kan bahannya deterjen, diambil reaksinya basah. Pada kondisi panas seperti ini, niku pH air biasanya antara 6,5 yen jenengan tambah pelekat yang niku bahannya deterjen reaksinya basah. Niku larutan semprot Pak, niku mungkin sakit mendekati pH-nya air larutan mendekati 7. Kalau mendekati 7, resikonya Pak nggih. Resikonya mungkin umure obatnya jenengan cuma 2 jam yang lebih. Sementara pH air larutan yang bagus itu 3,5 sampai 4,5. Niku Pak nggih. Jadi asam, jadi mungkin obatnya nggak efektif, akhirnya terjadi resistensi kekebalan tinggi itu Pak. Terus kondisinya kendu, akhirnya kambake kalau obatnya disemprotaken si tubuh ulat untuk antibodi kekuatan sehingga tambah kebal itu Pak. Nah niki pada beberapa kesalahan petani Pak, itu nyemprot ulat, dia pasti pakai konsentrasi atau dosis terendah mungkin menikah. Kalau mboten niku beda kali Lombok dan sebagainya. Kalau Lombok bener kayak angge dosis utawi konsentrasi terendah, tapi kalau ulat harus pakai konsentrasi atau dosis paling tinggi. Amargi napa? Perkembangannya cepat Pak. Satu ngengat utawi satu kaper ngendok 500 sampai 600 Pak. Dan misalnya wonten jenengan wonten 50 kaper terus piro uler gitu. Nah, jadi pakai dosis tinggi dulu. Mungkin disemprot misalnya sing mati baleni sore. Bar niku jangan amati kalau wis resik didonke. Misalnya di kelompok betul H2O2 5% betul 1 didonke jadi 75. Rasa itu misalnya betul 5 mungkin didonke jadi 50. Jadi mungkin didonke sampai dosis anjuran utawi posisi anjuran misalnya ngeten H2O2 niku yang 50% anjurannya kurang lebih per tangki 16 liter cuma 10 mili, mungkin didonke sampai 15 mungkin. Terus raset dari 100 mungkin didonke atau 75 didonke sampai mungkin 35. Terus biokroni mungkin pancet kurang lebih didonke sampai 20. Terus diplobensuron utawi tori didonke pancet sak sendok mawon bisa didonke niku amargi niku mun konsentrasi atau dosis pas. Di cari import. Terus kedua nih, kesalahan kedua ngeten Pak. Misalnya menurut sih, jangan nyemprot niku 2 hari sekali, dipakai 2 hari, tapi jangan ngurangi dosis utawi
ngurangi konsentrasi. Amun dian olor saya wong resik diolor dadi 4 dina problem lho. Amargi napa? Dengan dina jagung. Jagung ki saged mulai merambat mriki saged kapring mriki saged amargi napa? Ulat napa niku Spodoptera nggih. Piyambaken sifatnya polibag makan segala Mas Rizal. Dados ke jagung purun mangan ngene brambang cuma carane mangan beda. Kalau ular Spodoptera isi buah niku mlebu teng godhong tapi kalau ular jagung nugeli ngoten. Nah niku Mas Rizal. Yang niku Mas Rizal. Jadi dados sekali-kali dengan juga diadakan penyemprotan malam hari maghrib. Tujuannya apa? Menghindari ular sing migrasi pindah dari lahan itu. Mari tak telepon. Ya. Damel pencampuran pestisida niku pripun? Terima kasih Bu. Kayak pencampuran kali pupuk daun, Ngeten. insek. Selama misalnya jenengan terpaksa karena efisiensi, kalau pH air, misalnya pH air niku nongke 7, sakit diturunkan dengan ngagem cuka atau ngagem jeruk nipis itu akan turun, akan turun. Sifatnya efektif betul. Mau misalnya mungkin kalau pH ini mendekati 3,5 niku umurnya panjang lebih dari 12 jam. Saya kira cukup sekian dulu video ini yang membahas sudah pakai banyak pestisida tapi ular tidak mati. Inilah solusinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.